setidaknya sehari sekali. Kemudian, upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam yaitu penghijauan. Ya, jadi penghijauan ini adalah salah satu upaya penting ya, teman-teman, untuk melestarikan lingkungan sumber daya alam. Teman-teman sebelumnya tahu apa itu penghijauan? Ya, penghijauan adalah kegiatan pelestarian lingkungan yang dilakukan dengan menanam pepohonan di lahan-lahan kosong. Oh iya, penghijauan itu berbeda ya teman-teman dengan reboisasi ya. Karena kalau reboisasi itu dilakukan dengan cara menanam kembali hutan ya yang telah gundul. Jadi teman-teman, ketika di rumahnya ada kebun atau lahan kosong, bisa dilakukan penghijauan ya teman-teman. Oke, penghijauan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Antaranya sebagai paru-paru kota yang dapat menyejukkan udara. Yang kedua, sebagai tempat hidup berbagai binatang. Yang ketiga, yaitu memperindah lingkungan. Dan manfaat penghijauan yang terakhir yaitu dapat dijadikan tempat rekreasi. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu tentang tanaman obat dan manfaatnya. Teman-teman tahu apa itu tanaman obat? Ya, tanaman obat itu bisa juga disebut dengan herbal ya, obat herbal. Jadi, tanaman obat itu adalah tanaman yang berhasil sebagai obat untuk menyembuhkan atau mencegah berbagai penyakit ya. Berikut ini contoh manfaat dari tanaman obat. Yang pertama yaitu dimanfaatkan daunnya, yaitu ada ciplukan dan daun dewa ya, dimana ciplukan ini bermanfaat untuk obat asma, sakit tenggorokan, diabetes, kanker payudara, dan sakit paru-paru. Beda lagi dengan daun dewa. Daun dewa ini bermanfaat untuk anti kanker, obat hipertensi, wasir, diabetes, dan obat luka memar. Selanjutnya, manfaat dari tanaman obat yaitu pemanfaatan bunganya, yaitu terdapat ada kembang telang dan bunga kancing. Kembang telang ini bermanfaat untuk penyakit mata ya, misalkan ketika mata merah. Selain untuk penyakit mata, kembang telang ini bermanfaat untuk obat bisul, bronkitis, dan infeksi tenggorokan. Selanjutnya yaitu manfaat dari bunga kancing, yaitu sebagai obat asma, peluruh dahak, obat radang mata, disentri, radang saluran nafas, penambah nafsu makan, dan obat batuk. Oke, selanjutnya manfaat dari tumbuhan obat yang ketiga yaitu pemanfaatan batangnya. Yang pertama yaitu kayu manis. Yang kedua yaitu brotowali. Teman-teman pernah melihat kayu manis? Ya, selain kayu manis bisa dimanfaatkan untuk memasak, untuk memperenak masakan, kayu manis juga bisa dijadikan sebagai obat ya teman-teman, yaitu bisa dimanfaatkan sebagai obat radang lambung, diare, rematik, bisul, dan perut kembung. Sedangkan manfaat dari batang brotowali yaitu sebagai obat kudis, demam, sakit perut, pegal-pegal, cacingan, dan diabetes. Oke, selanjutnya yaitu manfaat dari tanaman obat yang memanfaatkan buahnya. Yang pertama yaitu mahkota dewa, dimanfaatkan sebagai anti tumor, obat disentri, dan eksim. Tanaman obat yang dimanfaatkan buahnya yang kedua yaitu mengkudu.
Teman-teman pernah lihat buah mengkudu atau teman-teman di rumah menanam pohon mengkudu? Ya, ada ya berarti. Oke, buah mengkudu ini dapat dimanfaatkan sebagai obat batuk, difenteri, antihipertensi, anti kanker, dan melancarkan buang air kecil. Oke, tanaman obat yang kelima yaitu dengan cara memanfaatkan bijinya, yaitu yang pertama itu ada ketumbar ya. Ketumbar itu selain untuk menyedapkan makanan, dapat juga mengobati masuk angin, radang lambung, dan sariawan. Selanjutnya, tanaman obat yang dimanfaatkan bijinya yaitu pala ya. Jadi pala ini bisa dimanfaatkan untuk memperenak masakan, bisa juga dimanfaatkan sebagai obat, yaitu melancarkan pencernaan, mengatasi perut kembung, dan mengobati insomnia. Selain dari pemanfaatan daun, bunga, batang, buah, biji, tanaman juga bisa dimanfaatkan umbinya sebagai obat. Contohnya yaitu kunyit ya. Teman-teman tahu kan kunyit itu ya bumbu dapur ya yang warnanya kuning. Nah, kunyit itu dapat dimanfaatkan untuk obat diare, hepatitis, tipes, usus buntu, disentri, bahkan haid yang tidak lancar ya. Teman-teman bisa menggunakan kunyit. Pemanfaatan tanaman pada umbi yang kedua yaitu jahe. Ya, jahe itu selain sebagai rempah-rempah, dia juga dimanfaatkan untuk obat sakit kepala, asma, batuk, rematik, terus menurunkan kadar kolesterol, menghilangkan mual, dan menghangatkan badan. Oke. Pemanfaatan tanaman obat yang terakhir yaitu pada akarnya. Contohnya pada akar ilalang ya. Ini sebagai obat campak, dimanfaatkan juga untuk kencing batuk rejan, dan radang paru-paru. Tanaman yang dimanfaatkan akarnya sebagai obat yaitu akar kayu kuning. Ya, ini adalah akar kayu kuning sebagai obat hepatitis, cacingan, sariawan, malaria, dan anti kanker. Demikian pembahasan pada hari ini. Semoga teman-teman semua memahaminya ya. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah dan membaca doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Puji akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.